Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara lomba pidato virtual tingkat SMP, SMA, SMK sekota Cimahi. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'at tabi'itnya hingga kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan pidato, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakira Aulia Anggarani, kelas 9 perwakilan dari SMP PGRI Ciberem. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Tegakkan Hukum di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan persoalan yang hingga saat ini masih berliku dan belum mengalami kemajuan yang berarti. Sementara permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent. Mengingat pengaruh hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dikatakan berhasil dalam hal penegakan hukum jika hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah semestinya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berdampak terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan, dan masyarakatnya pun yang terkena aturan itu sendiri. Sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Di Indonesia, lembaga yang sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa juga disebut KKN. Di dalam Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawai 6 Jaksa Agung muda, serta 31 kepala kejaksaan tinggi pada tiap provinsi. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksana penetapan, dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara karena memang hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Perlu ditekankan lagi, kejaksaan juga merupakan satu-satunya pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah,
Perlu kita ketahui nih, ada beberapa fungsi dari Lembaga Kejaksaan Indonesia loh, yaitu yang pertama, perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kedua, penetapan pertimbangan hukum terhadap lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang ketiga, penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau di tempat perawatan lainnya yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang membahayakan orang lain, lingkungan, atau diri sendiri. Jika kita lihat tugas dan fungsi dari kejaksaan di negara Republik Indonesia yang telah saya sampaikan, bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya kerjasama yang solid di antara penegak hukum itu sendiri, perlunya orang-orang yang berkualitas dari segi kemampuan secara akademik dan pelaksanaannya, dan yang sangat diperlukan kepercayaan bangsa ini terhadap penegak hukum agar lebih termotivasi untuk menegakkan hukum di Indonesia secara adil dan sebagaimana mestinya. Karena keberhasilan hukum suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri, tetapi perlu dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, bekali diri kita mulai dari sekarang dengan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam lisan dan perbuatan. Kita bantu para penegak hukum di Indonesia untuk menciptakan negara yang kuat, berdaulat, yang diakui oleh dunia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.